Siapakah aku ini, Tuhan? Jadi biji matamu. Dengan apakah ku balas Tuhan, selain puji dan sembah Kau. Selain puji dan sembah Shalom, bertemu kembali dalam program Minutes of Change, menuju perubahan yang menjadi pribadi yang berkenan kepada Bapa dan layak jadi mempelai Kristus di akhir zaman. Tema yang akan disampaikan hari ini adalah siapakah aku ini, Tuhan. Seringkali banyak orang mudah untuk menyalahkan orang lain jika berhadapan dengan persoalan yang ada di dalam kehidupan. Padahal hal yang penting untuk menghadapinya, kita harus introspeksi diri sendiri untuk mengetahui kesalahan dan apa kelemahan-kelemahan yang ada dalam diri kita, sehingga kita dapat membereskannya dan kemudian memperbaikinya. Saudara, kalau kita baca dari awal firman yang akan kita bacakan dari 1 Tawari 17 ayat 16 sampai 27, saya bacakan, kita buka Alkitab kita. Lalu masuk Raja Daud ke dalam, kemudian duduklah ia di hadapan Tuhan sambil berkata, "Siapakah aku ini ya Tuhan Allah, dan siapakah keluargaku sehingga Engkau membawa aku sampai sedemikian ini? Dan hal ini masih kurang di matamu ya Allah, sebab itu Engkau telah berfirman juga tentang keluarga hamba-Mu ini dalam masa yang masih jauh dan telah memperlihatkan kepadaku serentetan manusia yang akan datang ya Tuhan Allah. Apakah lagi yang dapat ditambahkan Daud kepadamu dalam hal Engkau memuliakan hamba-Mu ini? Bukankah Engkau yang mengenal hamba-Mu ini? Ya Tuhan, oleh karena hamba-Mu ini dan menurut hati-Mu Engkau telah melakukan segala perkara yang besar ini dengan memberitahukan segala perkara yang besar itu. Ya Tuhan, tidak ada yang sama seperti Engkau dan tidak ada Allah selain Engkau menurut segala yang kami tangkap dengan telinga kami. Dan bangsa manakah di bumi seperti umat-Mu Israel yang Allahnya pergi membebaskan menjadi umat-Nya untuk mendapat nama bagi-Mu dengan perbuatan-perbuatan yang besar dan dahsyat dan dengan menghalau bangsa-bangsa dari depan umat-Mu yang telah Kau bebaskan dari Mesir. Engkau telah membuat umat-Mu Israel menjadi umat-Mu untuk selama-lamanya, dan Engkau ya Tuhan menjadi Allah mereka. Dan sekarang ya Tuhan diteguhkannya untuk selamanya janji yang Kau ucapkan mengenai hamba-Mu ini dan mengenai keluarganya, dan lakukanlah seperti yang Kau janjikan itu. Maka nama-Mu akan menjadi teguh dan besar untuk selama-lamanya, sehingga orang berkata, Tuhan semesta alam, Allah Israel adalah Allah yang orang Israel, maka keluarga hamba-Mu Daud akan tetap kokoh di hadapan-Mu. Sebab Engkau ya Allahku telah menyatakan kepada hamba-Mu ini bahwa Engkau akan membangun keturunan baginya. Itulah sebabnya hamba-Mu ini telah memberanikan diri untuk memanjatkan doa di hadapan-Mu. Oleh sebab itu ya Tuhan, Engkaulah Allah dan telah menyanyikan perkara yang baik itu kepada hamba-Mu. Kiranya Engkau sekarang berkenan memberkati keluarga hamba-Mu ini supaya tetap ada di hadapan-Mu untuk selama-lamanya. Sebab apa yang Engkau berkati ya Tuhan diberkati untuk selama-lamanya. Daud adalah hamba Tuhan yang luar biasa. Sungguh. Kalau kita melihat latar belakang Daud, dia adalah seorang pengembala domba yang dia gembalakan hanya 3-4 ekor domba yang dia gembalakan. Tetapi hatinya itu yang luar biasa yang harus kita lihat dan kita contohi dalam kehidupan ini. Apa kelebihan yang Daud punya? Pertama, harus ada pada dalam kehidupan kita. Kita harus menolong kita untuk selalu rendah hati. Itu ada di ayat 16. Dia berkata, siapakah aku ini? Ya Tuhan Allah, dan siapakah keluargaku sehingga Engkau membawa aku sampai sedemikian. Satu hal yang luar biasa, dia setelah menjadi seorang raja, dia masih merendahkan hati dan merendahkan dirinya di hadapan Tuhan. Dan hal yang kedua, menolong kita untuk menghargai anugerah Tuhan. Kita baca dari ayat ke-17 sampai ke-20.
dan hal yang masih kurang di matamu ya Allah. Sebab itu Engkau telah berfirman juga tentang keluarga hamba-Mu ini dalam masa yang masih jauh dan telah memperlihatkan kepadaku serentetan manusia yang akan datang ya Tuhan. Apakah lagi yang dapat ditambahkan Daud kepadamu dalam hal Engkau memuliakan hamba-Mu ini? Bukankah Engkau yang mengenal hamba-Mu ini? Ya Tuhan, oleh karena hamba-Mu ini dan menurut hatimu Engkau telah memperlakukan segala perkara yang besar ini dengan memberitahukan segala perkara yang besar itu. Ya Tuhan, tidak ada yang sama seperti Engkau dan tidak ada Allah selain Engkau menurut segala yang kami tangkap dengan telinga kami. Dia mengakui bahwa hanya Tuhanlah yang memberikan anugerah kepadanya, sehingga dia dapat mengerti apa yang menjadi dasar hidupnya untuk melakukan perkara-perkara yang besar. Dan ketiga, kita harus menolong untuk menghargai orang lain. Kita buka di ayat 21 sampai 22. Dan bangsa manakah di bumi seperti umatmu Israel yang Allahnya pergi membebaskannya menjadi umatnya untuk mendapat nama bagimu dengan perbuatan-perbuatan yang besar dan dahsyat dan dengan menghalau bangsa-bangsa dari depan umatmu yang telah kau bebaskan dari Mesir. Daud luar biasa. Dia selalu berseru-seru di hadapan Tuhan karena dia tahu bahwa hanya Tuhanlah salah satunya pengharapan di dalam kehidupannya hingga dia boleh menaik menjadi seorang raja yang sampai saat ini yang Raja Daud bangsa Israel pun memakai ini benderanya bintang Daud karena Daud adalah seorang pahlawan bagi umat bangsa Israel. Dan ayat yang keempat menolong kita untuk selalu mengandalkan Tuhan. Itu ada di ayat 23 sampai 27. Mari kita lihat kembali firman yang ada. Dan sekarang ya Tuhan, diteguhkanlah untuk selama-lamanya janji yang kau ucapkan mengenai hamba-Mu ini dan mengenai keluarganya dan lakukanlah seperti yang kau janjikan itu. Maka namamu akan menjadi teguh dan besar untuk selama-lamanya. Sehingga orang berkata, Tuhan semesta alam, Allah Israel adalah Allah bagi orang Israel, maka keluarga hamba-Mu Daud akan tetap kokoh di hadapan-Mu. Sebab Engkau ya Allahku telah menyatakan kepada hamba ini bahwa Engkau akan membangun keturunan baginya. Itulah sebabnya hamba-Mu ini telah memberanikan diri untuk memanjatkan doa di hadapan-Mu. Oleh sebab itu ya Tuhan, Engkaulah Allah dan telah menjanjikan perkara yang baik kepada hamba-Mu. Kiranya Engkau sekarang berkenan memberkati keluarga hamba-Mu ini, supaya tetap ada di hadapan-Mu untuk selama-lamanya. Sebab yang Engkau berkati ya Tuhan diberkati untuk selama-lamanya. Itulah Daud, seorang hamba yang selalu mengandalkan Tuhan. Ketika kita menyadari siapa kita ini, yaitu orang-orang yang karena oleh anugerah Tuhan, kita boleh diangkat dari hal-hal yang tidak baik menjadi seorang yang saat ini menjadi orang yang berkenan di hadapan Tuhan. Tuhan itu luar biasa. Daud seorang raja, dia dapat berkata di hadapan Tuhan, siapakah aku ini? Siapakah aku ini Tuhan? Telah menjadi biji matanya Tuhan. Maka selanjutnya di dalam kehidupan kita akan selalu melangkah dalam kepastian dan kebenaran serta di dalam perkenanan Tuhan. Rendahkanlah dirimu, hargailah anugerah Tuhan, dan hargailah orang lain. Dan di dalam setiap langkah-langkah kehidupan kita harus mengandalkan apa yang Tuhan katakan di dalam apa yang harus kita lakukan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.